Shalom, Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat untuk triwulan 3 tahun 2023. Rekaman ini kami siarkan dari Studio of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama dari Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, bila mana pemirsa semua membutuhkan pelayanan doa ataupun belajar Alkitab lebih dalam lagi, bisa menghubungi nomor telepon atau WA yang ada di layar, dan tim kami akan menolong dan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, pada minggu ini pelajaran kita yang keempat, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Itulah yang akan kita pelajari, dan sebagai panelis dari diskusi pada saat ini adalah yang pertama yang ada di sebelah saya adalah Bapak Erik Talele. Selamat pagi. Beliau adalah anggota Jemaat Tanjung Perak, Surabaya, dan juga sebagai anggota Eskom kita di Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dolfianes dari anggota Jemaat Dharma Husada Indah, Surabaya. Kedua hamba Tuhan ini mereka rindu dan rajin dan setia untuk melayani, dan kiranya juga dapat membawa berkat bagi kita dalam diskusi kita pada saat ini. Sebelum kita meneruskannya, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya mengundang Bapak Erik untuk menyampaikan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puja dan puji syukur panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena pagi ini Engkau izinkan kami berkumpul bersama-sama untuk ikut berdiskusi pelajaran sekolah sabat kita pada pelajaran keempat. Engkau mengurapi dan berkati Tuhan dari awal sampai dengan akhir, dan semua ini kami bawakan hanya di dalam nama Yesus, penebus dan pelepas dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Erik. Bapak Ibu semua pemirsa yang kami kasihi, ada satu cerita dalam pelajaran sekolah sabat kita. Pada tahun 1987 ada seorang yang bernama Jessica, masih usia muda, masih usia 18 bulan atau 1,5 tahun. Dia bermain di belakang rumah daripada bibinya dan terjatuh ke sebuah sumur tua yang sudah tidak berair lagi. Dan dia tentunya di dalam sumur itu tidak bisa keluar dengan sendirinya, di mana sumur itu sedalam 6,7 meter. Seorang bayi yang sudah terjatuh ke dalam sumur yang sempit tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tinggal dalam sumur itu lebih daripada 1 hari. Tetapi dalam kondisi itu kadang dia tertidur, menangis, menyanyi, berteriak, memanggil ibunya. Dibuatlah usaha untuk menyelamatkan. Bahkan proses penyelamatan itu pun diliput oleh wartawan dan bisa disaksikan oleh masyarakat pada waktu itu. Itulah proses penyelamatan bagaimana Jessica ini diselamatkan keluar dari lubang sumur. Tetapi kita sekarang ini belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari dosa, dan juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita dari kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan berdiskusi akan hal ini, dan saya minta Bapak Dolfi mengawali pelajaran kita pada minggu ini. Silahkan Pak Dolfi. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia begitu mengasihi kita semuanya, menyayangi. Dan Tuhan mengharapkan kita semua dapat kembali ke surga, dapat kembali ke Eden. Tapi satu hal penting yang harus kita pelajari pada saat ini adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Sebelum Tuhan menyelamatkan kita, kita harus tahu dulu alasan kenapa Tuhan menyelamatkan kita, ya.
Di sini disebutkan Paulus sekarang menceritakan kisah pertobatan mereka lebih rinci, ya. Fokus yang lebih pribadi. Ya, membandingkan keadaan mereka yang berdosa di masa lalu. Kita tahu ya, pada saat itu jemaat Efesus itu sama juga dengan jemaat seperti keadaan kita saat ini. Keberadaan kita di masa lalu, keberadaan jemaat Efesus pada saat itu sebelum mereka menerima kebenaran. Tetapi dengan berkat keselamatan, ia kabarkan sebagai keikutsertaan, kebangkitan, kenaikan, dan pentinggian Kristus, dan memuliakan dasar keselamatan itu dalam kasih karunia dan karya kreatif Allah. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya di jemaat Efesus, tapi menggambarkan juga bagaimana keadaan kita sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Bagaimana keberdosaan kita, sesuatu hal yang tidak layak, yang seharusnya kita binasa, tapi dengan kasih karunia Tuhan kita bisa diselamatkan. Jadi kira-kira seperti itu kira-kira. Oke Pak, Efesus ini kan kota maju ya pada zaman itu. Ya. Dan begitu banyak pengaruh daripada masyarakat luas, yang tentunya pengaruh itu membentuk juga masyarakat Kristen atau umat-umat Tuhan di sana. Mungkin Pak Dolfi bisa kasih contoh untuk kita sekarang ini. Kan kita di kota besar, di Surabaya dan sebagainya, pasti pengaruh lingkungan begitu besar. Bagaimana sebenarnya kita perlu datang kepada Tuhan untuk kita bisa keluar daripada pengaruh dunia itu, Pak? Iya, memang kalau kita lihat pengaruh dunia itu luar biasa dalam kehidupan kita. Di sini disebutkan ada pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Iya. Yang kita lihat kalau internal, sesungguhnya kita itu cenderung berbuat dosa. Ya. Cenderung dimanapun juga. Apapun keadaan kita, apapun status kita, status sosial, pangkat jabatan, tetap aja kita adalah cenderung berbuat dosa. Ya. Tapi hal itu pun harusnya kita pagari, ya. Harus kita pagari, kita filter, kita bentengi dengan firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan, dengan merenungkan, mempraktekkan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, bersekutu dalam ibadah-ibadah, misalkan ibadah gereja, ya, ibadah Sabat, hari Rabu, Vesper, dan lain-lain. Itu memperkuat, meneguhkan iman kita. Karena tawaran dunia itu luar biasa, ya, kalau kita lihat secara eksternal. Ya, tawaran dunia luar biasa, hal yang indah, hal-hal yang membuat manusia itu nyaman dan membuat kita itu melupakan Tuhan. Ada pangkat, ada jabatan, ada semuanya ditawarkan kepada kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita akan memperoleh semuanya. Tapi kita harus tahu, kita harus punya benteng yang kuat, fondasi rohani iman yang kuat, ya. Jangan sampai kita terjadi kepada diri kita hal yang terjadi di jemaat Efesus. Kita harus belajar dari jemaat Efesus untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Rajin belajar firman Tuhan, rajin berdoa. Terutama doa pagi seperti yang Yesus contohkan. Pagi-pagi benar, Yesus sudah berhubungan, berdoa kepada Bapaknya. Itu harus kita lakukan. Jadi kira-kira seperti itu, Pendeta. Oke. Sekarang saya ke Pak Eri ini. Ya. Seperti umat-umat Tuhan atau masyarakat di Efesus yang melihat perkembangan dan kehidupan yang lebih luas, ya. Kita sudah tahu di Efesus tidak hanya ekonomi yang maju. Ekonomi maju, perdagangan maju, bisnis maju, pasti berkembang faktor yang lain, termasuk faktor-faktor dosa yang lain, kan begitu. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan Pak Erik, bagaimana kerinduan atau keinginan diri kita sendiri ini yang sering membuat kita jauh daripada Tuhan, dan bahkan keinginan kita ini setelah kita menerima Yesus. Kalau kita bicara orang yang belum terima Yesus, oke, tapi kita sekarang sudah terima Yesus, tapi kadang keinginan kita ini lebih menguasai kita daripada keinginan Tuhan. Bagaimana Pak Erik? Mungkin ada pengalaman juga. Iya, saya tadi disampaikan oleh Saudara Dolfi bahwa kita ini sebenarnya lebih condong berbuat dosa. Ya. Karena secara realita Pak Pendeta, itu dosa itu secara kasat mata dunia, itu semua hal yang nikmat di dunia itu. Tidak ada janji dosa itu yang jelek, itu tidak ada. Dari kacamata dunia loh, ya. Tapi kalau kita mau menggunakan kacamata rohani, maka kita harus yakin bahwa itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Contoh misalnya saya sampaikan, kita sudah tahu persis, bahkan iklannya semua jelas, merokok itu membunuh kita. Tapi kok masih ada jutaan orang merokok?
Itu yang kadang-kadang bahkan di kotak rokoknya itu sudah ada gambar penyakit kanker, tumor yang berbahaya, merokok mematikan. Kita belum masuk bahwa ini dosa, mengotori Ka'bah Allah. Kita belum masuk ke sana. Kita masih bicara yang tadi Pak Pendeta tanya, apa kira-kira? Itulah kelemahan kita kalau kita masih berjalan dengan pikiran dan akal kita sendiri. Kita sering tersesat. Pelajaran yang kita dapatkan selama 1 triwulan ini berkaitan dengan jemaat Efesus. Di sini aja yang judulnya hari Minggu ini kan, perikop besarnya, pernah mati dan ditipu oleh iblis. Nah, kalau kita sadar, berarti perjalanan kita, kalau kita salah langkah, iblis sedang menipu kita. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan kacamata rohani agar kita pandai-pandai membaca itu. Kita tidak tersesat. Kita tidak tersesat. Karena iblis itu dia bisa menyerupai apa saja yang semua selalu baik. Baguslah, bagus menurut dia. Tapi kita harus sadar bahwa tidak ada kenikmatan yang dijanjikan oleh iblis itu kekal. Semua akan berakhir. Jadi kalau menurut saya, Pak Pendeta, bahwa janganlah kita tertipu oleh iblis. Karena gunakanlah kacamata rohani untuk melihat segala langkah yang akan kita ambil di bawah matahari ini. Bagaimana caranya Pak Erik? Bagaimana caranya supaya tidak tertipu? Pelajaran kita kan pertama tadi pernah mati ditipu oleh iblis. Ya. Pada hari Senin pernah tertipu oleh keinginan sendiri. Ya. Jadi sama-sama ditipu kita ini. Sama-sama ditipu. Iblis menipu mungkin dengan tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Kemudian sekarang kita tertipu oleh keinginan kita sendiri. Ya. Nah, yang muncul, aku lebih menginginkan hidup dunia daripada Tuhan. Bapak berdua mungkin lebih enjoy menggunakan waktu dan uangnya untuk foya-foya, tapi mau melayani. Nah, kalau tertipu diri sendiri kan hal dunia dilakukan. Bagaimana Pak Erik? Iya. Nah, mungkin Bapak juga punya pengalaman. Iya, saya kan begini ya. Bagian daripada kelemahan kita itu secara internal hawa nafsu daging itu kan besar. Manusia lama. Manusia lama. Keinginan daging itu besar sekali. Ambisi, emosi itu semua datang itu kan karena pengaruh keinginan daging. Kita berusaha karena yang diajarkan Tuhan itu kan selalu penuh dengan sabar, penuh dengan ketenangan, kedamaian. Tapi ambisi daging, hawa nafsu ini kan selalu membuat kita meledak-meledak emosi. Dan itu sering kita tersesat. Saya punya pengalaman pribadi yang tadi dikatakan bahwa bagaimana kadang-kadang kita menggunakan harta itu tepat atau tidak. Menurut saya jujur saya berkata, saya masih banyak salah, masih banyak hilaf menggunakan. Karena bagaimanapun juga hawa nafsu kebutuhan. Nah, saya baca iklan berapa tadi. Belum punya cukup duit, maksa harus ganti mobil. Padahal kalau tanpa ganti mobil itu masih bisa jalan Pak Pendeta. Masih bisa digunakan, masih bisa ke gereja. Tapi nuruti hawa nafsu, ganti aja lah. Padahal dengan ganti itu mau tidak mau kita kredit lagi. Padahal mobil yang kita pakai itu tidak perlu langsung. Saya pikir itu salah satu contoh yang kadang membuat kita pada saat kita masuk pada tahapan itu, maka kita dikuasai ambisi hawa nafsu daging, bekerja keras, waktu kita untuk Tuhan bersekutu dengan Tuhan malah kurang karena lebih banyak kita gunakan untuk menutupi kebutuhan keinginan sendiri. Kira-kira begitu Pak Pendeta. Keinginan sendiri. Terima kasih Pak. Jadi kita tertipu juga kadang-kadang oleh keinginan hawa kita. nafsu pribadi kita. Padahal sebenarnya itu belum perlu sebenarnya ya. Tapi itulah keinginan tadi Pak. Keinginan salah satu itu. Oke. Pelajaran kita dalam Efesus 2 ada 3 poin dikatakan. Kita telah mati oleh kesalahan kita, lalu Allah menghidupkan kita, dibangkitkan dalam Yesus dan dibangkitkan atau dihidupkan oleh kasih karunia. Itulah bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia, begitu ya. Pak Dolfi, tadi kita bicara mungkin lebih banyak secara kehidupan sehari-hari, tapi secara rohani, bagaimana kita banyak merasakan bahwa kasih karunia itu sudah kita rasakan? Bapak mungkin bisa jelaskan bagaimana kita merasakan kasih karunia Tuhan dalam pengampunan, dalam penyelamatan itu. Ya banyak ya, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Salah satu tujuan kasih karunia adalah menyelamatkan kita ya, menyelamatkan kita untuk dari dosa kita. Kasih karunia luar biasa memang.
Tapi kadang-kadang kita pun harus sadar sebagai manusia bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada kita untuk dengan tujuan penyelamatan kita. Seringkali kita lupa dan kita tidak menyadari bahwa hal itu adalah penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya karena hebatnya penawaran atau godaan dari eksternal maupun internal kita, ya, keinginan kita yang masih fokus bukan untuk keselamatan tapi masih fokus untuk kehidupan duniawi kita, ya. Seharusnya kalau kesaksian saya tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan kepada keluarga saya, kepada saya pribadi banyak sekali, dan itu sudah saya rasakan. Misalkan dalam pekerjaan saya, ya, puji Tuhan, Tuhan telah menjaga, membimbing dan memberkati, ya puji Tuhan. Kalau saya harus lebih banyak bersyukur. Kalau saya kurang bersyukur melihat ke atas terus mungkin lain lagi cerita. Masih kurang terus. Tapi saya selalu bersyukur dan saya selalu membatasi keinginan. Kalau saya mau lebih tinggi lagi, saya kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur dengan keadaan saya dan keluarga saya. Anak-anak bisa kasih karunia kebaikan Tuhan kepada anak-anak saya 2, 3, yang satu nomor 1, nomor 2 sudah selesai kuliah master dari luar, IPK-nya juga 4, summa kumlaut. Sekarang juga udah bekerja di banking dengan posisi yang bagus, dengan penghasilan 2 digit, masih baru. Puji Tuhan, kita bilang puji Tuhan, itu kasih karunia. Istri masih bekerja juga dengan posisi yang bagus. Anak saya yang nomor 3 udah mulai nyusun skripsi. Itu kasih karunia, harus bersyukur. Jangan kita lalu melihat ke atas. Harusnya saya bisa lebih dari ini. Seharusnya bisa jadi director atau senior vice president. Dengan vice president saya seperti pensiun masih kurang. Tidak, kita harus bersyukur. Jadi tujuan bukan untuk title dan jabatan. Tujuan kita hidup adalah untuk keselamatan. Bersyukur dengan Tuhan yang telah berikan pada kita saat ini. Seperti Pak Erik tadi kasih contoh, mobil sudah cukup begini, masih layak atau ngapain harus itu lagi. Akhirnya waktu kesempatan kita pergunakan untuk hal yang tidak baik. Bersyukurlah. Jadi kasih karunia caranya adalah saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kasih karunia Tuhan yang telah berikan kepada saya rasakan seperti saya jelaskan tadi, banyak sekali kita harus bersyukur. Dan bersyukur saat ini punya waktu banyak untuk melayani Tuhan. Itu adalah suatu sukacita yang luar biasa. Kira-kira itu, Pendeta. Ya, manusia melihat orang itu diberkati oleh materi biasanya. Wah, Bapak itu diberkati, dia punya ini, punya jabatan, bla bla dan sebagainya. Dan itulah yang saat ini realita kita lihat. Nah, jadi kalau orang itu tidak tambah kaya dalam materi, dibilang tidak diberkati. Secara kasih karunia, apa yang bisa kita bagikan bahwa kita ini sudah menerima berkat? Kasih karunia itulah berkat terbesar dari Tuhan. Saya pernah bertanya begini, Pak, di Jumat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian apa berkat terbesar? Dijawab ya kesehatan. Betul, berkat juga. Tapi itu bukan terbesar. Tapi terbesarlah kasih karunia. Kenapa? Kasih karunia bukan hanya sehat, tapi hidup selama-lamanya, kan begitu. Amin. Kan? Amin. Tapi bagaimana mungkin Bapak berdua lah mungkin memberikan tanggapan bagaimana supaya kita menganggap itu berkat terbesar dan kebutuhan terbesar yang kita minta setiap hari kepada Tuhan. Mungkin bisa Saya dulu Pak Dolfi, ya. Mungkin nanti kalau saya kurang pas Pak Dolfi bisa tambahkan. Pak Pendeta, Pak Dolfi dan seluruh umat Tuhan yang diberkati pagi ini. Secara pribadi saya boleh berkata bahwa mungkin saya bagian daripada jemaat Efesus itu. Saya pernah terpuruk, tapi saya akhirnya dibangkitkan, diangkat, dimuliakan karena kasih karunia itu. Kenapa saya katakan? Karena sebenarnya saya ini tidak layak. Secara pribadi saya tidak layak. Tapi saya merasakan begitu besar kasih Allah. Dia memberikan kepada saya itu lebih daripada apa yang saya rindukan. Kalaupun saya rindukan kan hanya bagaimana bisa bekerja, tiap hari ada makan, sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, mungkin sebatas itu. Tapi ternyata Tuhan memberikan lebih. Pagi ini saya diizinkan Tuhan untuk ikut melayani Tuhan. Ini satu hal yang saya katakan sederhana sekali. Saya bisa duduk di sini, saya bisa pegang firman Tuhan. Saya bisa mendapatkan semua referensi ini. Kalau bukan karena kasih karunia tidak bisa, Pak Pendeta. Saya tidak bisa bersekolah seperti Pak Pendeta. Mendapatkan ilmu di sekolah teologi. Tapi kenapa saya bisa duduk berdiskusi dengan Pak Pendeta? Sesuatu hal yang menurut saya Tuhan beri lebih daripada apa yang saya inginkan. Itu begitu besar kasih karunia yang dia curahkan.
Kalau saya kesaksian secara pribadi, dan saya yakin saudara-saudara yang juga mengikuti diskusi pagi ini, bukan saya satu-satunya. Ada begitu banyak orang yang menerima realitas sebagai orang percaya. Kita sedang dipelihara Tuhan karena janjinya pasti. Kita tidak sekedar diangkat, dibangkitkan, tapi bayangkan dia muliakan kita. Dan saya pikir itu adalah satu kemurahan daripada kasih karunia yang Allah berikan kepada saya dan kita semua. Ya, kalau dari Pak Dolfi gimana? Kasih karunia yang saya rasakan, ya, yang menurut saya adalah, puji Tuhan, hingga saat ini saya masih walaupun dengan penuh dosa, semua kita berdosa, saya masih berjalan di jalan Yesus. Saya masih mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya masih punya pengharapan, dan dengan pertolongan Roh Kudus, ya, kita semua masih menjadi anak-anak Yesus, murid-murid Yesus. Itu adalah kasih karunia. Bayangkan kalau kita saat ini sudah lepas di luar dari kebenaran, kita masih on the track, berjalan dalam kebenaran sesuai dan keyakinan yang kita pelajari, yang Alkitab ajarkan, Roh Nubuat ajarkan. Nah, sebenarnya kepada kita adalah kita masih menjadi murid Yesus, berjalan di dalam kebenaran, meskipun ya, kita semua penuh dengan dosa, dengan keperdosaan kita. Tapi saya selalu memohon pertolongan Roh Kudus untuk campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara, memimpin kita berjalan menuju ke Eden. Itu yang penting, kasih karunia Tuhan berikan kepada saya, masih menjadi murid Yesus. Itu yang masih menjadi murid Yesus, ya. Iya. Oke. Mungkin bagian terakhir ini Pak Erik dan juga Pak Dolfi. Kalau kita melihat pelajaran kita tentang kasih karunia, kita mati, kita dibangkitkan, kita diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga. Oke, itu secara teorinya. Tetapi yang ingin saya tanyakan, karena pelajaran ini berguna kalau ada aplikasinya, kan begitu ya. Bagaimana aplikasi dalam hidup kita seorang yang sudah merasakan kasih karunia itu dan menghidupkan kasih karunia itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh mungkin, ya dia lebih mengutamakan Tuhan daripada dunia. Dia akan tetap bersuka cita walaupun secara dunia dia menderita. Nah, ini kan contoh-contohnya. Tapi Bapak berdua ini kan realita hidup di lapangan beda dengan kami pendeta, kan begitu ya. Mungkin bisa masing-masing memberikan tanggapan. Saya kalau dilihat dari cerita Efesus, saya juga tadi saya sudah sampaikan Pak Pendeta kalau tidak salah. Kita ini kan orang berdosa. Saya akui saya orang berdosa. Yang sebenar kalau firman, dan kita tahu bahwa mungkin saya ini bagian daripada ranting-ranting yang sudah hampir kering. Karena dikatakan kalau dia kering dan tidak bermanfaat kan lebih baik dipotong, dibuang dan dibakar kan. Bisa jadi saya ini sebentar lagi sudah akan kering. Tapi Tuhan selamatkan itu dan dia layakkan saya, dia layakkan kita semua karena kasih karunia dan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Allah itu begitu baik bagi kita semua. Dia selamatkan kita. Yang sebenar, dia mau selamatkan atau tidak, rasanya dia pemiliknya. Bayangkan saja kalau kita bagian daripada orang-orang yang tidak tercatat dan tidak diselamatkan. Kenapa ini semua? Mengapa kita begitu penting memahami bahwa keselamatan itu berasal dari Allah dan tidak berakar pada nilai atau upaya kita sendiri? Ya. Kenapa ini disampaikan? Agar kita tidak sombong. Bahwa kita bisa semua ini, saya bisa seperti ini, karena kehebatan saya. Tidak, itu karena kemurahan Allah. Kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Begitu baik dia kepada kita. Dari dalamnya kematian rohani yang ekstrim. Dan perhambaan yang begitu kejam. Kita dibangkitkan dan dibawa ke sorga dan duduk bersama-sama Kristus di dalam takhta. Saudara, satu kerinduan tadi Pak Dolfi sampaikan. Fokus saya hanya satu sekarang, bagaimana saya bisa sampai ke Eden. Semua biarlah berjalan seperti air mengalir. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena kita bersyukur ada Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Jangan pikir bahwa orang di luar sana dia tidak menikmati kehidupan. Dia menikmati, tapi karena Roh Kudus menutupi pikirannya, dia menganggap semua itu enjoy. Ya ini dunia saya. Bahkan jangankan mencuri, dia mau perkosa, mau bunuh orang, dia enjoy. Dia bilang ini kehidupan. Dan ini bagi saya, inilah sukacita. Mati urusan nanti. Tapi karena kita dengan kuasa Roh Kudus
mengingatkan kita dan kita bersyukur kita adalah orang-orang yang bisa memisahkan mana baik, mana tidak. Bayangkan saja kalau kita ditutupi alam pikiran kita, kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang berjalan di jalan yang salah. Betul. Ya. Kira-kira pendapat saya bahwa rasa syukur saya, Pak Pendeta, semoga saya adalah bagian daripada ranting-ranting yang diselamatkan, kembali diberi pupuk dan kembali disiram, dan saya yakin itu bahwa semua itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan bagi saya, keluarga, dan kita semua umat-umat yang percaya. Oke. Sekarang Pak Dolfi, gimana? Mungkin statement terakhir. Kalau kasih karunia saya lihat itu adalah pertama, kita harus bersyukur ya, satu. Bersyukur adalah kunci utama murid Yesus. Amin. Amin. Kurang bersyukur orang Israel ngeluh menggerutu. Itulah penyebabnya. Kita pertama bersyukur kepada Tuhan, selalu harus bersyukur. Kedua, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita semuanya. Ya, ada kesempatan buat kita. Kesempatan apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Menyebarkan, menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Ya, itu adalah yang penting buat saya. Yang ketiga, sebelum kita menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain, selamatkan dulu diri kita. Ya. Selamatkan dulu keluarga kita. Begitu kita bisa jalankan, kita akan menyampaikan. Tapi satu hal yang penting adalah bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas nafas hidup kepada kita. Kenapa? Dengan nafas hidup kita punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu-waktu dengan pertolongan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Lainnya saya pikir enggak penting. Karena kita fokus ke Eden, kita harus kembali ke Eden dengan pertolongan Tuhan, campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan kita realita sehari-hari. Apa yang kita perbuat, kalau Roh Kudus campur tangan, saya yakin dan percaya. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Sesuatunya berjalan on the track sesuai dengan rencana Tuhan. Kira-kira itu. Terima kasih. Jadi keselamatan, kasih karunia itu kita terima melalui iman. Betul. Iman itulah iman yang bertumbuh dan berbuah. Betul. Tidak cukup puji Tuhan, aku percaya, tapi ada aksi kita. Iya. Bapak-bapak sudah katakan ada waktu, ada kesempatan, bahkan harta digunakan juga untuk melayani dan membagikan. Nah, kalau kita kembali sedikit ke pelajaran kita turunan yang lalu, saya ingat itu, di saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kita juga harus membawa orang lain supaya ikut menantikan kedatangan Betul. Tuhan. Itu tidak bisa diam. Iya. Tapi juga kita harus ikut bekerja. Oke, jadi pemirsa yang kami kasihi, Bapak Erik dan Bapak Dolfi tadi sudah memberikan sedikit pelajaran kesimpulan kita untuk pelajaran keempat ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Saya ingin membacakan statement terakhir yang saya ambil dari penuntun guru untuk menutup diskusi kita pada saat ini. Sementara keselamatan kita secara totalitas adalah pekerjaan Allah, Allah tidak menyelamatkan kita di luar kehendak kita. Mereka yang diselamatkan tidak akan naik ke surga atau dimuliakan ke tempat-tempat surgawi dengan tindakan predestinasi ilahi. Sebaliknya, keselamatan Allah menjadi bekerja di dalam kita ketika kita menjalankan iman, yaitu ketika kita mengakui dan menerima keselamatan Allah, mengizinkan kuasa Allah untuk membangkitkan kita, mengangkat kita, dan memperdayakan kita untuk hidup dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus hidup dalam diri kita. Kita sudah menerima kasih karunia dan kita berjalan dalam jalan Tuhan sampai ke surga. Amin. Dan itulah tujuan kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih. Erik dan Pak Dolfi Iya. atas waktu dan kesempatan dalam diskusi pada minggu ini, dan terima kasih pemirsa dimanapun berada yang sudah menyaksikan acara kita ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita dan kita ketemu dalam pelajaran yang akan datang. Tuhan memberkati, dan kita akan tutup dalam doa. Mungkin Bapak Dolfi berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak. Kami saat ini telah belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak. Begitu besar kasih Bapak kepada kita semuanya, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih banyak Bapak.
Kami selalu memohon kehadiran Roh Kudus yang suci untuk hadir dalam hati pikiran kami semuanya, menuntun hidup kami sehari-hari agar mempunyai iman yang kuat dan teguh kepada Engkau, dan biarlah melalui Yesus Kristus kami semua dapat diselamatkan. Jadikanlah kami semua terang dan garam dunia. Jadikanlah kami semua khotbah-khotbah yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia, membawa kabar keselamatan kepada semua orang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa, mohon ampun segala dosa, kesalahan pelanggaran kami yang begitu besar. Doa permohonan ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.